Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jimmy dan ini istri saya yang luar biasa, Sari. Kami murid Karis angkatan CJ 6. Sekarang kami di level 3. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Pak Irwan, Bu Angel, dan Bu Sila atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersaksi di tempat ini. Teman-teman, dulu kami pertama kali mengenal Karis pada saat salah satu teman kami, yaitu Bro Dev dan Ibu Sila itu mengajak kami Natalan di Karis waktu itu di gedung Bapindo. Jadi waktu itu kami melihat, oh ini Karis seperti ini gitu. Terus kami dikenalkan dengan Pak Irwan. Pertama saya lihat Pak Irwan itu, wah ini orang kok biasa nih Pak Irwan kalau baru kenal, saya Irwan. Feeling saya, ini orang bahasa Inggrisnya sombong kali. Waduh. Tapi sekarang setelah saya mengikuti sekolah di Karis ini, saya kenal Pak Irwan, sarangai Pak. Luar Pak biasa. Irwan mantap. Humble. Jadi suatu saat pada saat kita sedang pergi untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu teman kami, teman gereja waktu itu di Bali. Pada saat itu kami pergi dengan Dev dan Sila. Jadi pada saat itu sebelum hari H kami tuh sempat pergi makan di salah satu resto di Bali, dan pada saat itu saya lihat Sila kayak mengalami nggak enak badan gitu. Nah itu udah pernah disaksikan oleh Ibu Sila, waktu itu dia sariawan. Pada saat itu kami kok ngelihat sariawan mah hal biasa, orang-orang sariawan juga pasti biasa gitu, tapi kok ini rasanya aneh, ini sariawannya kayaknya mengganggu banget sampai dia nggak bisa makan. Akhirnya kami bersama-sama berdoa mengusir sariawan itu. Terus setelah berdoa, saat itu juga Sila udah bisa makan dan dia nggak merasakan sakit lagi. Setelah kejadian itu, kami ini berdua di hotel, di kamar hotel membahas, kok bisa ya cuma berdoa mengusir sariawan bisa langsung hilang. Amin. Bisa makan normal. Terus akhirnya itu mujizat yang pertama kita ngelihat di depan kita gitu, yang kita alami sendiri di depan kita. Jadi setelah itu ya kita udah nggak pernah bahas-bahas tentang Karis lagi, tentang ini udah nggak. Saya udah, karena waktu itu kan kami masih mempunyai kesibukan pelayanan di gereja. Jadi udah kami nggak bahas-bahas itu lagi gitu. Hingga pada akhir di tahun 2022 awal itu mereka ngajakin kita, ayo sekolah. Ini luar biasa sekolahnya, dia bilang, cerita. Akhirnya dengan penasaran kami masuk ke Karis. Apa sih ini Karis? Sekolah seperti apa sih? Akhirnya pas kita luar biasa pas kita masuk. Itu pemikiran yang tadinya kita nggak ngerti. Tadi kita tuh bener-bener nggak punya mindset seperti itu, pemikiran yang apa sih ya, yang luar biasa gitu tentang firman Tuhan. Jadi setelah kita ngikutin, itu mengubahkan pemikiran kita di dalam Kristus, identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita itu dulunya nih, saya selama ini nih memiliki pemikiran kalau saya harus melakukan ini itu, melakukan satu hal supaya saya tuh berkenan, supaya saya tuh memiliki berkenan di dalam Tuhan gitu. Tapi itu sebenarnya pemikiran saya yang lama gitu. Jadi ada firman Tuhan pada saat saya mengikuti di Karis itu, ada firman meyakinkan saya berubah dalam pemikiran, yaitu di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jelas firman Tuhan ini bahwa kita harus berubah dalam pembaharuan budi kita. Kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah. Jadi Allah itu memberikan semua yang baik, dan yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat. Akhirnya saya juga menemukan identitas saya di dalam Kristus di satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita yang dulunya manusia berdosa telah dibenarkan oleh iman pada Kristus dan memiliki roh yang sama dengan Dia. Jadi buat apa lagi kita takut, buat apa lagi kita merasa khawatir dengan keadaan, dengan apa yang kita alami. Dengan belajar kebenaran dan mempraktekkan dalam kehidupan kami, dampaknya pertumbuhan rohani saya semakin luar biasa dan kita semua rasakan. Begitu juga dengan kuasa dan otoritas. Dulu kami berpikir hanya hamba-hamba Tuhan, pendeta yang bisa mendoakan orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami keadaan susah. Tapi setelah saya belajar menerima pengajaran di Karis ini, saya menjadi lebih yakin bahwa kita memiliki otoritas yang sama dengan Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita itu adalah anak-anak Allah yang luar biasa, anak-anak Allah yang memiliki kuasa. Istri saya mau bersaksi juga tentang saksiannya yang dialaminya. Teman-teman, saya mau tambahkan, jadi pada waktu di awal saya masuk di Karis, di level pertama, terus terang memang saya tuh lagi sibuk-sibuknya untuk mengantar cici saya untuk bolak-balik ke Penang untuk memeriksa kesehatannya. Di satu kali pada saat saya lagi nunggu di ruang dokter, sambil menunggu terlintas tuh di pikiran saya, Tuhan, apa yang saya dapat ya selama saya tuh udah pertengahan ini yang saya belajar di Karis. Dan saat itu juga dokter manggil, kita masuk ke ruangan dokter untuk meriksa hasil pemeriksaan cici saya. Di saat itu dokter menginfokan bahwa cici saya ini harus melakukan kemoterapi selama 6 kali. Di situ saya tanya, dokter, apa efek sampingnya kalau cici saya melakukan kemoterapi ini? Ya dia akan mengalami ya pasti lemes, pusing kepala, mual dan gak bisa makan. Di hati saya bilang, oh saya tolak dalam nama Yesus. Di situ saya juga, aduh Tuhan saya gak mau kalau sampai cici saya menderita seperti ini. Saat itu dokter juga udah lihat, oke, saat ini karena saya udah melakukan pemeriksaan darah karena hasilnya bagus, boleh melakukan kemoterapi yang pertama. Pada saat saya mendorong di bangku roda, cici saya itu pindah ke ruangan kemoterapi. Di situ ada Roh Kudus mengingatkan saya di dalam satu firman, di dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dalam dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Di sekolah Karis ini kan diajarkan anugerah dan iman yang seimbang dengan iman percaya bahwa kesembuhan itu udah ada di kita. Dan Kristus ada di dalam kita semua. Tanpa basa-basi, pas sambil suster itu menyiapkan infus yang buat masuk ke tubuh cici saya langsung mengajak cici saya, ayo kita doa sepakat, kita percaya bahwa infus yang masuk ke tubuh ini adalah ini yang baik dan tidak akan bahkan mengalami efek samping. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh melakukannya semua luar biasa. Selama kemoterapi kan pasti kan kalau kemoterapi kan jarak per 3 minggu dan selanjutnya sebulan. Dan apa yang dilakukan Tuhan selama kemoterapi pertama dan sampai ke-6, efek samping yang dibilang sama dokter itu
Itu tidak terjadi sama cici saya. Saya di situ, aduh Tuhan ini luar biasa, pekerjaanmu dahsyat banget gitu. Jadi apa yang dipikirkan yang waktu di awal di ruang tunggu itu, yang terlintas di pikiran saya, oh ternyata ini Tuhan. Selama yang saya dapat pengajaran di Karis ini tidak sia-sia. Bahwa ini yang saya dapat praktekkan untuk buat cici saya, buat keluarga kami yang lain gitu, buat teman-teman juga. Ternyata ya luar biasa. Saya tuh dapat di Karis ini sungguh luar biasa. Ya. Amin. Jadi ada satu juga hal kedua yang kita dapatkan, bahwa kita telah mendapatkan satu jiwa datang kepada Tuhan Yesus, yaitu kakak ipar saya yang tadinya percayaan lain, dia mau menerima Tuhan Yesus. Amin. Jadi suami dari cicinya Sari yang barusan diceritain itu, pada saat itu ada Roh Kudus menggerakkan saya untuk saya mau berbicara. Dulu saya boro-boro mau berbicara tentang Tuhan sama dia. Orangnya keras, orangnya yang benar-benar nolak gitu loh, maksudnya keras dah hatinya. Jadi pada saat itu saya nggak ngerti, Roh Kudus menggerakkan saya untuk saya berbicara. Dan pada saat itu juga dia bilang, saya mau menerima Tuhan dalam hati saya, dalam hidup saya. Itu yang luar biasa yang kita alami. Dan satu lagi kebaikan Tuhan yang kita alami bulan ini, September ini, kami sudah menikah selama 25 tahun. Penyertaan Tuhan luar biasa buat kehidupan kita, buat keluarga kita. Jadi luar biasa Tuhan, luar biasa. Thank you Pak Irwan untuk pengajaran yang kita terima. Jadi selama kita belajar di Karis, kita benar-benar tahu yang namanya mengalami Tuhan, karena kita mempraktekkan langsung firman Tuhan sehari-hari. Dan itu membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami mengalami pemulihan dalam keluarga kami diubahkan dalam pemikiran kami tentang Tuhan, dan menjadi berkat buat keluarga, buat orang-orang di sekitar kami, dan masih banyak pengalaman kami bertumbuh bersama Tuhan. Luar biasa kan Tuhan yang kita sembah, luar biasa Tuhan yang kita puji selama ini. Di akhir kesaksian, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami di Karis Bible College, belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, karena banyak sekali pengajaran tentang firman Tuhan yang diajarkan. Sudah banyak kesaksian-kesaksian yang dialami oleh teman-teman kita, murid-murid Karis di tempat ini. Sekiranya itu kesaksian kami menjadi berkat buat kita semua. God bless you all. God bless you.